Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fakta dari negara Cina. Negara Cina ini memiliki ibu kota yang bernama Beijing. Negara Cina ini merdeka pada tanggal 1 Oktober 1949. Negara Cina ini didirikan oleh Great Mao Zedong. Negara Cina ini berlokasi di Asia bagian timur dengan jumlah popularitas terbanyak di dunia senilai 1,3 miliar. Negara Cina ini merupakan negara kedua dengan lahan terbesar senilai 9,6 juta kilometer persegi. Negara Cina ini merupakan negara kedua terbesar di bidang ekonomi setelah negara USA. Negara Cina ini merupakan negara ketiga terbesar di bidang teknologi setelah negara USA dan negara Jepang. Republik Rakyat Cina adalah negara partai tunggal yang diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok. Negara Cina ini memiliki 22 provinsi, lalu memiliki 5 daerah otonomi. Lalu negara Cina ini merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat senilai 10,5%. Lalu negara Cina ini merupakan negara terbesar di bidang eksportir dan kedua terbesar di bidang importir. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Hana. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tentang facts and figures about China. Jadi yang pertama, China itu adalah salah satu anggota tetap dari United Nations Security Council sejak 1971 bersamaan dengan 4 negara lainnya yang merupakan anggota tetap juga, yaitu France, Russia Federation, US, dan UK. Kelima negara anggota tetap ini disebut Big Five. Nah, yang kedua, pada tahun 2011, China memiliki GDP atau Gross Domestic Product sebesar 7,3 triliun US dollar. Lalu, pada tahun 2011 juga, pendapatan per kapita China mencapai 5.413 US dollar. Yang keempat, pada tahun 2011 juga memiliki Foreign Direct Investment atau biasa disebut FDI terbesar di dunia, yaitu sebesar 115 miliar US dollar. Fakta yang kelima, China memiliki 30 juta private businesses. Yang keenam, ada sebanyak 61 perusahaan Chinese yang telah masuk ke dalam list Fortune Global 500. Fakta berikutnya, China juga menjadi negara dengan jumlah bilioner tertinggi kedua di dunia sebanyak 271. Ini tuh pada tahun 2010. Berikutnya, China melakukan investasi sebanyak 100 miliar US dollar hanya untuk penelitian dan pengembangan ilmiah. Dan ini adalah pada tahun 2011. Berikutnya, pada tahun 2009, China menghasilkan lebih dari 10.000 lulusan PhD teknik dan 500.000 lulusan Bachelor of Science, yang jumlahnya ini tuh jauh melebihi negara-negara lainnya. Berikutnya, China menjadi penerbit ilmiah kertas terbesar kedua setelah Amerika Serikat. China menghasilkan 121.500 pada 2010, termasuk 5.200 jurnal internasional ilmiah. Nah, fakta yang terakhir adalah China juga memiliki jumlah pengguna handphone terbesar, yaitu sebanyak 1 miliar, juga internet dan broadband users. Nama saya Jan Amelia dan saya akan menjelaskan mengenai facts and figure about China. Yang pertama itu ada literally rate-nya itu 92%, age above 15. Terus yang kedua itu ada unemployment rate-nya itu sekitar 6,5%. Yang ketiga itu ada inflation rate-nya itu sekitar 5,5%. Dan urban population-nya itu 47%. Dan pada corporate governance itu terdapat yang pertama itu ada traditional model, yang kedua itu ada transitional model, sama yang ketiga itu ada model corporate model.
Halo, nama saya Yoren dan saya akan menjelaskan tentang traditional model. Secara tradisional, produksi barang dan jasa di Cina telah dilakukan oleh State Owner Enterprise atau SOE. SOE ini juga bisa disebut sebagai pabrik. Model tradisional pemerintahan SOE bisa disebut sebagai model kepemilikan negara dan juga bisa disebut sebagai model yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Negara memegang semua hak kepemilikan dan manajerial di bawah trademark. Kepemilikan negara lebih unggul daripada kepemilikan kolektif dan juga kepemilikan individu. Negara bertanggung jawab atas kebutuhan dan keinginan publik di bawah model ini. Dan itu juga digunakan untuk melindungi sosialisme di Cina. Halo, nama saya Jen Natali Putri dan saya akan menjelaskan mengenai traditional models corporate governance dan kekurangan-kekurangannya. Terdapat beberapa poin penting di corporate governance, seperti bahwa eksekutif SOE diminta untuk memenuhi rencana produksi pemerintah. Struktur tata kelola SOE merupakan bagian integral dari kerangka kerja pemerintahan umum. Eksekutif SOE diangkat dan diberhentikan oleh lembaga pemerintah. Eksekutif menikmati perlakuan politik dan ekonomi yang sama seperti pejabat pemerintah. Eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga pemerintah. Prestasi eksekutif tidak dievaluasi oleh kinerja keuangan perusahaan, dan bahwa karyawan adalah buruh pemerintah untuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Selanjutnya, terdapat juga beberapa kekurangan dari model tradisional, yaitu bahwa pertumbuhan sektor swasta tertekan, pertumbuhan ekonomi tertekan, SOE yang dirampas kemerdekaan ekonomi dan hukumnya karena bekerja di bawah perintah pemerintah, dan SOE bekerja untuk memenuhi perintah pemerintah dan bukan untuk mencari untung. Namun sayangnya, sebagian besar SOE itu statis dan tidak kompetitif. Nama saya Natasha Laurencia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai transitional model. Nah, model transisi tata kelola pemerintah bisa juga disebut sebagai model hak kreditor negara dari model kontrak. Reformasi untuk mendorong pemerintah untuk memperluas produksi dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Tujuan reformasi adalah untuk membuat pemerintahan bisa bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian mereka sendiri mereka sendiri di pasar. Nah, pemerintahan juga harus menjadi badan hukum yang menikmati otoritas manajemen secara penuh dan juga mereka tanggung jawab penuh dan mempunyai tanggung jawab yang penuh atas keuntungan dan kerugian mereka sendiri. Properti perusahaan akan dimiliki oleh seluruh orang. Nah, hukum perusahaan industri yang ada di Cina itu diadopsi pada tahun 1988. Ada 3 fitur in silent law. Nah, pertama itu adalah direktur pabrik memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk manajemen perusahaan. Yang kedua itu adalah undang-undang mengatur bahwa organisasi lokal dari berbagai bagian komunis Tiongkok menjamin dan mengawasi pelaksanaan partai. Nah, yang ketiga dan terakhir itu adalah perusahaan diperbolehkan melalui karyawan, kongres, dan bentuk lainnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang transitional model corporate governance yang berarti tata kelola perusahaan model transisional. Nah, jadi pemerintah itu adalah prinsip atau badan yang memerintah. Sementara eksekutif itu sebagai agen serikat pekerja diizinkan untuk mewakili dan melindungi kepentingan karyawan. Nah, jadi karyawan itu tuh dapat mengatur dan berpartisipasi langsung dalam manajemen dan pengawasan yang demokratis. Nah, jadi ada 2 pihak dalam kontrak, yaitu badan pemerintah dan CEO BUMN. Nah, jadi CEO ini harus membayar sebagian jumlah dan sebagian kecil keuntungan kepada pemerintah. Nah, jadi ada jumlah tetap yang bukan laba yang diperoleh CEO. Nah, jadi jumlah tetap yang ada itu bukan laba yang diperoleh CEO. Nah, jadi di bawah pendekatan ini, itu bank dan lembaga luar lainnya
dapat memainkan peran penting dalam menyediakan tata kelola perusahaan. Nah, jadi dalam model tradisional, itu tata kelola yang efisien dimaksudkan untuk memungkinkan pemegang saham melakukan kontrol perusahaan. Nah, jadi dengan membandingkan dan mengevaluasi berbagai sistem tata kelola, penulis berupaya mengungkap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kontrol perusahaan yang efektif, termasuk kondisi historis dan sosial ekonomi dan lingkungan kelembagaan. Nah, jadi dalam merancang struktur tata kelola perusahaan, para ekonom juga harus mengidentifikasikan langsung kondisi spesifik di mana masing-masing model kontrol perusahaan atau kombinasi model dapat bekerja. Nah, jadi ketersediaan kondisi ini di dalam ekonomi transisi dan cara paling efisien untuk mencapai kondisi ini. Nah, jadi untuk topik yang kedua itu ada problems with transitional model, masalah dengan model transisi. Nah, jadi sulit banget untuk mengidentifikasikan langsung jumlah minimum laba yang masuk akal untuk dibayarkan oleh BUMN kepada negara. Nah, jadi mereka pun tidak mampu membayar jumlah tetap yang diperlukan untuk negara ketika mereka menderita kerugian. Jadi ada banyak banget eksploitasi aset BUMN untuk penggunaan pribadinya langsung. Nah, jadi itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Monika Mongdong. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perusahaan modern. Tujuan utama reformasi BUMN adalah mendirikan mayoritas tulang punggung BUMN dan kalangan menengah. Yang kedua, korporasi di Cina yang direstrukturisasi dari BUMN opsional disebut sebagai korporasi korporat BUMN. Yang ketiga, hukum perusahaan tahun 1993 dan hukum sekuritas tahun 1998 muncul untuk menyediakan hukum yang kuat dan transformasi BUMN menjadi perusahaan bisnis yang berbeda. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah poin utama untuk tata kelola perusahaan Tiongkok. Berdasarkan data untuk CSRC, saham yang dapat dijual belikan adalah 33% dari total saham pada tahun 2000. Yang kedua, perusahaan yang telah menerbitkan saham H atau saham B tunduk pada aturan hukum yang lebih kuat. Yang ketiga, pasar kontrol korporat aktif tidak ada di Tiongkok. Dan yang terakhir, lebih dari sepertiga CEO adalah ketua dewan direksi. Terima kasih. Saya Sunarti, ada poin utama untuk tata kelola perusahaan Cina, yaitu terbagi menjadi 3 tipe share. Nah, yang pertama, state share, yang kedua, legal person share, nah yang ketiga, itu public share. Untuk selanjutnya, ada tata kelola perusahaan dalam model pasar. Itu biasanya ada hukum perusahaan, di mana perusahaan itu mensyaratkan untuk membentuk 3 badan hukum perusahaan yang wajib dan tidak bisa dipisahkan. Itu biasanya yang pertama, pemegang saham, yaitu bertindak sebagai badan pada rapat umum. Nah, yang kedua itu dewan direksi. Nah, yang ketiga dewan pengawas, dan yang keempat BOD, yang kelima CEO. Nama saya Patricia Erlin. Saya akan membahas corporate government laws and regulatory bodies. Yaitu ada 4. Yang pertama itu China's Securities Regulatory Commission, yang disingkat sebagai CSRC, merupakan lembaga Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan peringkatnya itu setingkat dengan kementerian. Terus kedua itu Shenzhen Stock Exchange, yang ketiga Shenzhen Stock Exchange. Yang kedua ini SSI atau SSI ini merupakan bursa efek yang berbasis di kota Shanghai yang beroperasi secara independen di Republik Rakyat Cina. Bursa efek ini adalah bursa efek terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Bursa ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory Commission. Sedangkan Shenzhen Stock Exchange ini merupakan bursa yang berpusat di Shenzhen, Cina, yang merupakan bursa saham terbesar ke-9 di Asia. Menurut
kapitalisasi pasar. Dan yang keempat adalah corporate law. Dan yang kelima securities law. Dalam corporate dan securities law, sumber hukum paling penting dari peraturan kelola perusahaan adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional dan nota kesepakatan Tiongkok itu sebanding dengan dokumen yang akan menggabungkan kedua pasal pendirian tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda. Saya di sini akan melanjutkan materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya itu akan menjelaskan tentang mengapa corporate governance itu perusahaan di Cina itu sangat penting. Nah, dia itu menjadi 3, yaitu yang pertama itu social disability, di mana mengontrol atas investasi perusahaan, perdagangan dana, dan aset. Yang kedua itu capital competition, itu perusahaan Cina banyak yang harus menyesuaikan dengan praktik tata kelola perusahaan yang disukai oleh investor global. Yang tiga itu merger transaction, itu keberhasilan yang tergantung pada pasar saham. Nah, maka dari itu semua perusahaan-perusahaan di Cina itu terpengaruh sama corporate governance, sehingga penting bagi perusahaan-perusahaan yang mendirikan di sana. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.